Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kullama halla hilal wa abdar. Allahu Akbar kullama shama sha'imun wa aftar. Allahu Akbar kullama taraka masahab wa amtar. Wa kullama nabata nabatun wa azhar. Wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Nabiyya qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhhaba anhumur rijsa wa tahhar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah selalu kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia untuk melakukan salat Idul Adha di lapangan Makobrimob Batalion B Pelopor Cipinang yang penuh dengan keberkahan. Demikian pula kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga, sahabat, tetangga yang mungkin jarang kita temui di hari biasa. Karenanya ini adalah merupakan waktu istimewa yang disiapkan Allah untuk kita semua umat Islam. Karena itu mari aneka nikmat yang ada kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan takwa Allah yang diwujudkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Kita baru saja merebahkan diri kita bersimpuh di hadapan kebesaran Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baru saja kita mengakhiri salat dengan menyebar salam sejahtera kepada semua makhluk sekitar. Sejak tadi malam sampai pagi ini kita memenuhi langit dengan suara takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di belahan bumi lain, di Mekkah Al-Mukarramah, di hari-hari ini jutaan umat Islam dan segenap penjuru dunia berdatangan dan berkumpul di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Gemuruh dan gema kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji menyambut panggilan ilahi dengan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha selalu saja menjadikan rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur agung pada para kekasih Allah, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat Nabiullah Ismail, dan figur sang ibu yang luar biasa Siti Hajar. Prosesi yang mengharu biru sejarah umat manusia adalah penyembelihan Nabiullah Ismail pada putra tercintanya penyembelihan Nabi Ibrahim pada putra tercintanya Nabi Ismail, yang kemudian akhirnya diganti oleh Allah dengan domba.
Dikisahkan dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Ismail itu sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, bersama Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam tafsir At-Tabari digambarkan bahwa ketika keduanya sudah pasrah untuk mengikuti perintah Allah dan Ismail sudah siap untuk disembelih, Ismail kemudian menyampaikan rasa kasih sayangnya seorang anak kepada ayah kandung yang teramat dicintainya. Wahai ayahku, kata Ismail, sungguh maut itu sangat menyedihkan. Jika engkau hendak menyembelihku, maka kuatkanlah ikatan tali di badanku, sehingga aku tidak memberontak lalu menyakitimu, karena yang demikian itu dapat mengurangi pahalaku. Wahai ayahku, jika engkau akan menyembelihku, tajamkanlah ujung pisaumu, sehingga engkau betul-betul dapat menyembelihku dengan baik. Dengan demikian aku pun akan leluasa. Wahai ayahku, jika engkau akan menyembelihku dan membaringkanku di tempat penyembelihan, balikkanlah wajahku menghadap ke tanah, dan jangan engkau memandang wajahku, karena aku khawatir engkau akan merasa kasihan kepadaku, sehingga dapat menghalangimu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ayahku, jika engkau menginginkan bekas bajuku yang bersimpah darah untuk diperlihatkan kepada ibuku, agar ibuku dapat berbahagia denganku, aku mengizinkan engkau untuk itu. Ibrahim kemudian menjawab, wahai anakku, betapa engkau buah hati yang teramat menggembirakanku di dalam melaksanakan perintah Allah ini. Falamma aslama وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dan nyatalah kesabaran keduanya, kemudian Ibrahim menempelkan pisau yang tajam itu di atas leher anaknya. Akhirnya kemudian Allah memanggil Ibrahim. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan domba yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai peristiwa itu terjadi, maka ibadah kurban akhirnya bukan dengan menyembelih manusia, tetapi dengan menyembelih binatang, yang sampai sekarang menjadi tuntunan kita sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Berkurban selain sebagai bentuk kepatuhan pada titah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kurban adalah merupakan bentuk solidaritas atas sesama yang tercecer dari mobilitas sosial untuk mereka, yakni orang-orang fakir dan miskin. Apalagi di tengah kondisi perekonomian yang lesu sekarang ini, imbas COVID-19, maka membantu meringankan beban kehidupan saudara-saudara kita adalah mutlak menjadi kewajiban bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam keras orang yang enggan berkurban. Kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atan wa lam yadhh fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan
tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kenapa demikian? Karena dalam Islam, ibadah kurban bukan hanya ritus persembahan untuk meningkatkan spiritualitas seseorang. Namun lebih dari itu, kurban adalah dalam rangka memperkuat kepekaan sosial, menyantuni fakir miskin, dan membuat gembira orang yang sengsara, serta membangun harmoni dan silaturahmi dengan sesama. Kurban mencerminkan pesan Islam bahwa seseorang hanya akan dapat dekat pada Allah bila ia sebelumnya telah dekat dengan saudara-saudaranya yang berkekurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah bahwa tujuan tertinggi manusia adalah seperti doa yang pernah diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan luar biasa, bukan anak yang pangkat tinggi. Karena apalah arti anak kaya, anak berpangkat dan jabatan, anak yang berpintar, tapi mereka tidak soleh. Kekayaan yang tidak diiringi dengan kesolehan akan menjadi bumerang. Sebaliknya, kekayaan yang dipandu dengan kesolehan akan membuahkan kemaslahatan. Karena itu hadirin sidang Id rahimakumullah, untuk mewujudkan anak yang soleh tentu bukan hal yang mudah. Pertama, faktor keluarga. Keluarga adalah hal utama dan pertama dalam mewujudkan anak yang soleh. Jangan remehkan peran keluarga. Anak yang soleh dan solehah pasti tidak luput dari pendidikan keluarga sejak dini, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Keduanya berjibaku membentuk karakter Ismail sedemikian rupa. Mereka mengajarkan pendidikan agama pada Ismail sejak dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ummahatu madrasatil ula. Ibu adalah merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, kita harus memberikan keteladanan atau uswah pada anak-anak kita. Bagaimanapun keteladanan merupakan dakwah yang sangat manjur dan mengarahkan anak. Dengan keteladanan yang ditampakkan sehari-hari, maka yang demikian ini akan mempengaruhi anak-anak. Keluarga yang mempertontonkan kejujuran dan kedermawanan akan berpengaruh bagi jiwa anak-anak kita. Sebaliknya, keluarga yang mempertontonkan kedustaan dan kebakhilan juga akan dipedomani oleh anak-anak kita. Ketiga, kumpulkan anak-anak kita dengan teman-teman yang baik atau teman-teman yang soleh dan solehah. Teori habitus yang disampaikan oleh Pir Bodri menunjukkan bahwa habitus tempat di mana kita berada sangat berpengaruh pada manusia, pada anak-anak dan juga kepada adik-adik. Bodri menyebut habitus sebagai struktur yang terstruktur. Habitus adalah lingkungan dari kekuatan yang ada. Almarhum Kiai Haji Abdul Mukhid Muzadi selalu memberi nasihat pada orang lain. Lebih baik sekolah yang berakhlakul karimah meskipun tidak bermutu, daripada bermutu tapi tidak berakhlakul karimah. Pernyataan ini untuk lingkungan Komplek Polri Cipinang dan khususnya lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Yayasan Nurul Huda wajib meningkatkan kualitasnya dengan menyatakan lebih baik belajar di lingkungan Yayasan Nurul Huda yang akan membentuk generasi bermutu dan sekaligus berakhlakul karimah. Karena itu hadirin sidang Id rahimakumullah, dalam suasana yang penuh barokah ini, kami mengajak kepada seluruh bapak-bapak, mari kita berupaya untuk menjadi Ibrahim baru yang mampu menguatkan akidah dan akhlak serta moral yang tinggi, mampu membangun lingkungan tandus menjadi sejahtera, mampu berkorban untuk umat manusia. Kepada ibu-ibu, mari kita menjadi Siti Hajar baru yang patuh kepada suami dan taat kepada Allah, mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
dan kepada para remaja serta anak-anak kita, mari kita menjadi Ismail baru yang sejak muda sudah menampakkan akidah yang kuat dan akhlak yang mulia, taat kepada orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta rela berkorban untuk syiar agama Allah. Semua itu dapat kita bangun bersama dalam lingkungan asrama kita dan dalam lingkungan kantor kita. Masjid Jami' Nurul Huda, madrasah dan SDIT Nurul Huda, serta asrama dan makobrimob, semua harus taqarrub kepada Allah dan bersatu membentuk masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kartar harja, qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga dengan kebulatan tekad kita bersama, kita akan mampu menciptakan generasi-generasi Ismail, dan ke depan mereka semua akan membangun negeri ini, negeri yang aman, sejahtera dan sentosa. Semoga dari lingkungan asrama Cipinang ini dan dari lingkungan Makobrimob B Pelopor ini, kita akan melahirkan generasi-generasi Ismail yang kita harapkan bersama masa depannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian untuk mampu mendidik dan mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.